Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ega Guinas Payung dengan NIM channel 1905. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari pendapatan, penghasilan, dan penjualan. Klasifikasi pajak atas penghasilan. Menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1, pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Atas penghasilan dikenakan pajak yaitu yang pertama pajak penghasilan pasal 21, yang kedua pajak penghasilan pasal 22, yang ketiga pajak penghasilan pasal 23, yang keempat pajak penghasilan pasal 25, yang kelima pajak penghasilan pasal 26, yang keenam pajak penghasilan pasal 29, dan yang ketujuh pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Penghasilan yang termasuk objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang merupakan objek pajak adalah yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Selanjutnya, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Selanjutnya yang ke-8, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Lalu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, lalu penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, lalu keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya keuntungan selisih kurs mata uang asing, lalu selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, lalu premi asuransi, lalu iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, lalu tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, lalu penghasilan dari usaha berbasis syariah, lalu imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Penghasilan yang termasuk objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah yang pertama, warisan, kedua, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang ketiga, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Yang keempat, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksudkan pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Lalu yang selanjutnya, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya pada materi kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.